menjauhi perkara buruk, baik buruk itu bentuknya haram ataupun juga yang makruh atau yang membawa mudorot, mubah tapi membawa mudorot, membawa sia-sia, itu pun juga namanya sayyiat. Berusaha menjauhi itu, dan setelah berusaha menjauhi perkara-perkara buruk, khawatir akan terkena, khawatir akan terlibat. Keempat ini, pertama tadi beramal soleh, yang kedua ikhlas karena Allah, berusaha mengikhlaskan amal, yang ketiga berusaha menjauhi, yang keempat takut terlibat. Jadi kalau ada orang ada orang maksiat, ada orang yang terlibat dengan kemungkaran, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatannya. Tapi tidak boleh anggap sinis pelakunya, karena setiap pelaku bisa saja taubat. Yang kita anggap sinis, yang kita anggap buruk, itu adalah perbuatannya. Kita boleh berdoa kepada Allah untuk minta perlindungan dari apa yang mereka lakukan. Seperti halnya Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam umatnya homoseksual, tapi beliau tidak berdoa untuk berlindung daripada umatnya, bukan. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkan saya, keturunan saya, keluarga saya dari amalan mereka, bukan dari merekanya. Jadi minta perlindungannya, bukan kita sinis, bukan kita jijik dengan pelakunya, tapi perbuatannya, mimma ya'malun. Dan ini sulit, Pak. Kadang-kadang kita yang sudah merasa soleh, kadang-kadang kita yang mungkin merasa sudah baik, melihat pandang kepada orang-orang yang terlibat dengan orang-orang pelaku-pelaku dosa yang semisalnya, kita jadi memandang sinis pelakunya, bukan memandang sinis perbuatannya. Apa bedanya? Bedanya kalau mereka sudah taubat, kalau mereka sudah tidak melakukannya atau sedang tidak melakukannya, kita pun juga tidak memberikan respon yang negatif. Itu bedanya. Nah, jadi ketika kita berdoa, kita penting doa agar tidak terkena musibah agama. Nah, jadi kata Nabi SAW, wala taj'al musibati fi dini. Kata Nabi, doanya Nabi itu diantaranya, ya Allah, jangan jadikan musibah saya di dalam agama. Seolah Nabi itu gini, ya Rabb, kalau engkau mau turunkan musibah di dunia aja nggak apa-apa. Dalam masalah urusan dunia nggak apa-apa. Miskin nggak masalah, sakit nggak masalah, kematian, kewafatan keluarga yang dicintai nggak masalah, kebakaran, tsunami nggak masalah. Tapi jangan jadikan musibah dalam agama. Jadi malas ibadah itu musibah dalam agama. Maksiat itu musibah dalam agama. Bodoh terhadap Allah, nggak kenal Allah, kenal penciptanya, kenal kodok dibelah-belah, kenal ini bagian-bagian kodok. Pelajaran apa itu? Biologi. Oh, gimana kodok berubah daripada cebong jadi berudu jadi kodok. Nah, itu tahu betul tentang ciptaan Allah, tapi lupa sama penciptanya, nggak kenal sama penciptanya. Sifat Allah nggak tahu. Gimana pandangan Allah Subhanahu wa taala nggak tahu ini. Nah, ini kenal sekali dengan teknologi, tapi lupa sama yang menciptakan otak yang bikin teknologi. Allahu Akbar. Nah, ini juga musibah agama. Jadi yang takut terlibat dengan, makanya di dalam fikih, kita fikih Pak, kalau melihat pelaku maksiat dianjurkan sujud syukur. Bapak sekarang bisa sholat, ngelihat orang yang belum sholat, boleh sujud syukur. Kenapa sujud syukur? Karena setidaknya kita tidak Allah kasih musibah seperti orang tersebut. Nah, ngelihat ada orang yang terlibat dengan perjudian, tercekal dengan judi online, ataupun juga terbelenggu dengan maksiatnya macam-macam, Bapak ketemu itu, Bapak boleh mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah karena minimal Allah yang selamatkan. Kalau bukan Allah yang selamatkan, mungkin kita nggak jauh beda dengan mereka. Kalau bukan karena Allah yang ngikat hati kita, warabatna ala qulubihim, kami ikat hati mereka tuh. Kalau Allah tidak ikat hati kita, mungkin kita pun juga sama kayak mereka itu. Naudzubillah min dzalik. Maka ucap Alhamdulillah, ya Allah. Ngelihat mereka itu Alhamdulillah karena kita itu tidak terlibat seperti mereka. Dan sujud syukur.
Gitu ya Pak ya. Nah ini sunnah ini kan. Jadi ada kekhawatiran terlibat sama seperti mereka.